dengerin suara dari ikan-ikannya. Ini memuaskan banget sih karena perjuangan ya Pak buat ngumpulin ikannya jadi satu di sini. Kuat banget loh Pak tarikannya. Aduh, merinding banget. Merinding Pak, aduh. Awal yang bagus ini. Langsung dapet yang monster, yang gede nih. Angkat Pak, tarik iya. Geli. Wilayah pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekayaan potensi yang menarik untuk cerita petualangan. Juwana salah satunya. Memiliki area tambak bandeng seluas lebih kurang 2.000 hektar, menjadikan Juwana sebagai salah satu daerah sentra penghasil bandeng yang cukup tersohor. Mari Mas. Nangkep ikan tuh ada macam-macam caranya. Ada yang dipancing, ada yang dijaring. Kayak sekarang nih yang saya lakukan bersama bapak-bapak di sini. Aduh. Ya. Dan kalau dijaring kayak gini tuh harus dilakuinnya berame-rame. Karena kalau sendirian nggak bisa. Jaringnya aja tuh panjangnya sekitar 150 meter. Wow. Dan lebarnya tuh 1,5 sampai 2 meter. Ngeri-ngeri sedap kalau lagi panen bandeng seperti ini. Harus selalu siap kalau tiba-tiba ada ikan yang lompat dan menghantam tubuh atau wajah. Jumlah ikan di sini tuh mencapai 7.000 sampai 8.000 ekor. Betul ya Pak ya? Banyak banget loh. Untuk menghasilkan ikan bandeng kualitas terbaik, para nelayan tambak bandeng memiliki cara yang unik. Cara tersebut hanya bisa dilakukan saat proses penggiringan ikan seperti sekarang. Jadi ini kita sambil nunggu proses ikannya membuang kotorannya. Terus kalau udah gitu nanti dia daya jualnya tuh jauh lebih tinggi daripada ikan yang masih ada kotorannya di perut. Kalau ikan yang masih ada kotorannya di perut itu dia empuk ya Pak? Iya empuk. Nah, tapi kalau udah keluar kayak yang ditunjukin sama Bapak tadi, itu berarti dia udah bagus, udah mengeras. Ya, betul ya Pak? Ya. Bandeng atau milkfish merupakan ikan asli daerah Asia Tenggara. Persebarannya cukup merata di wilayah perairan sekitar Samudra Hindia dan Pasifik. Bandeng bisa hidup di ketiga jenis kategori air, mulai dari air asin, payau, hingga air tawar. Nah, untuk usia ikannya sendiri ini kurang lebih 5 bulan ya Pak. Campur-campur apa? Ya, enggak. Oh enggak, memang sama semuanya Ya, sama. 5 bulan. Aktif banget ya. Bandeng-bandeng yang kali ini kami panen berukuran rata-rata 300 gram. Ini namanya proses pemboncongan. Jadi ikannya tuh dikumpulin, digiring semuanya biar masuk ke dalam pintu, masuk ke jaringnya ya Pak. Ya. Ini Bapak nungguin pintunya? Ya. Penjaga pintunya nih. Pelawang ini pelawang. Pelawang, wow. Panen tambak bandeng biasanya dilakukan lewat tengah hari. Karena nutrisi pakan yang diberikan pagi harinya sudah tercerna oleh ikan yang hendak dipanen. Kalau nggak, ntar dia beropos nggak sih? Enggak. Dengerin suara dari ikan-ikannya. Ini memuaskan banget sih karena perjuangan ya Pak buat ngumpulin ikannya jadi satu di sini. Tuh, sebanyak ini saya tuh sampai merinding. Meski jumlah hasil panen kali ini cukup banyak, tapi dari tadi proses awal turun jaring hingga pengumpulan ikan tak butuh waktu lebih dari 1 jam. Kerjasama tim benar-benar memegang peran penting agar hasil panen bisa maksimal dan dipastikan tidak ada ikan yang tertinggal. Untuk bisa mengangkut ikan sebanyak ini, ternyata ada cara dan tekniknya sendiri. Nah ini lagi proses pemilihan ikan. Kalau dilihat kasat mata, itu tuh ukurannya tuh sama. Tapi kalau diperhatiin lagi ternyata beda tuh.
Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau yang besar langsung kita masukin ke keranjang, kalau yang kecil ditinggal ya Pak? Ya, Iya. Salah satu kearifan para pemanen bandeng di sini adalah mereka tidak digaji. Juragan kolam menggantikan rupiah dengan beberapa ekor ikan untuk dibawa pulang para pemanen ini. Nah ini setelah masuk ke keranjang, disusun kayak gini nih ikannya. Ini ikan di keranjang aja cantik banget nih, Bapak jiwa seninya tinggi. Diajarin loh sama Bapak nih, tuh. Ini kayaknya kalau diolah enak nih Mas. Biasanya kalau di sini diolah apa? yang paling enak itu dibikin mangut, Mbak. Dibikin mangut. Iya. Oh ya udah yuk langsung kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya terkenal sebagai penghasil ikan bandeng, Juwana juga memiliki bermacam jenis olahan berbahan dasar ikan bandeng. Sejauh ini yang saya tahu biasanya ikan bandeng itu kan di presto. Dan kalau di presto itu nggak perlu dibersihin sisinya. Enggak perlu. Iya, tapi kalau ini mau kita olah jadi Bandeng mangut, bandeng bandeng asap tanpa duri. Untuk proses ikan cabut duri, ada tahapan-tahapan yang membutuhkan ketelitian dan ketekunan. Jadi sebenarnya jeroan dari ikan bandeng ini bisa diolah jadi waleran. Tapi kalau empedunya udah pecah, Pahit rasanya pahit, terus nggak bisa dipakai. Bagi masyarakat Juwana, bandeng tidak hanya bisa diambil dagingnya saja. Jeroan ikan juga bisa diolah menjadi pepes, sedangkan duri dan siripnya bisa menjadi bahan dasar pembuatan kerupuk. Nah kalau ini jeroan yang nggak kena empedu tadi, jadi bisa diolah. Ntar kalau diolah jadinya kayak gini nih. Ini udah proses direbus dan dikasih garam untuk menghilangkan rasa pahit dan juga rasa amis dari jeroan ini. Kalau yang ini? Mana sih Bu? Ini loh. Ini tuh tulangnya tuh halus banget dan ada di durinya tuh di bawah. iya ada di bawah jadi nggak kelihatan. Dari tadi yang saya cabut dagingnya ya. Iya. Tadi udah ya. Ini biasanya kalau udah diginiin diapain Bu? Kita dibakar asap. Dibakar asap? Iya. Oh, berarti prosesnya sama kayak bikin mangut lele, betul? Iya. Oke, yuk langsung kita bakar. Mangut merupakan salah satu olahan khas tanah Jawa yang memang ditujukan untuk mengolah ikan-ikanan. Olahan mangut cukup banyak penggemarnya karena kaya bumbu rempah dan memiliki cita rasa pedas, gurih, dan manis. Cepet ternyata ya, nggak sampai setengah jam ternyata Mas. Yuk Bu, kita tumis bumbunya. Penggunaan arang kayu untuk memanggang bandeng bertujuan supaya daging ikan tidak beraroma sangit saat disantap. Bara arang justru akan menambah aroma dan cita rasa sedap pada olahan kali ini. Ini belum mendidih aja aroma rempahnya itu wah enak tenan. Salah satu keunikan memasak mangut adalah santan yang justru dimasukkan paling terakhir. Ini cukup. Tujuannya supaya santan tidak pecah dan lebih menguatkan cita rasa gurih. Nggak ada apa? Selain mangut bandeng, jeroan bandeng juga langsung kami olah jadi waleran. Ini apa Bu? Lemper ya? Bukan. Oh bukan, ini waleran. Waleran, Tapi udah jeroan disiap. bandeng. Oh iya jeroannya ya. Iya. Tapi udah disiapin sama Ibu nih. Ini langsung digoreng gini aja ya Bu, sedaun-daunnya. Iya. Nah ini nih yang unik, itu tuh digorengnya tuh sedaun-daunnya. Biasanya kalau pakai dibungkus pakai daun pisang gini kan dikukus. Iya. Ini digoreng. Bumbu untuk membuat waleran cukup sederhana. Setelah jeroan ikan direbus atau kukus, tinggal menambahkan bawang putih, garam, serta jeruk nipis. Nih daunnya udah berubah warna dan aromanya tuh kayak pepes ikan. Itu artinya udah matang ya Mas? Siap disantap ya? Siap. Oke. Makan ya, makan dulu. Tenang aja. Oke, ya.
Mantap tenang. Ini tuh rasanya tuh sebenarnya kayak mangut lele. Karena dari bumbunya tuh sama, tapi kalau dari dagingnya bandeng ini lebih gurih dan juga lebih keset teksturnya. Meski tak sepopuler ikan salmon, ternyata bandeng juga sangat bagus untuk tumbuh kembang anak-anak. Bahkan, dalam sebuah penelitian terungkap kandungan omega 3 dalam bandeng 6 kali lebih banyak daripada ikan salmon. Semakin tinggi kandungan omega 3, tentu semakin baik pula bagi kesehatan dan kecerdasan otak kita. Saya tuh dari tadi masih ngebayangin kalau ini tuh ikan biasanya gitu, jadi harus milihin durinya. Dari tadi saya berusaha milihin durinya, Bu. Lah iya. Ternyata emang nggak ada durinya. Nggak ada Ya? durinya. Lupa tadi udah diambilin durinya ya. Iya, nggak usah repot-repot. Milihin ya. Milihin, langsung Iya. bisa disantap. Oh iya. Saya baru tahu ternyata jeroan ikan itu bisa diolah dan setelah dimakan rasanya tuh enak banget. Ini tuh rasanya kayak jeroan ayam, tapi lebih amis dikit. Udah, sekarang. Ini benar-benar pengalaman baru buat saya bertualang di daerah Juwana ini. Karena pertama kali juga saya masak bandeng dibikin mangut, terus masak waleran dan juga nyicipin kulinernya Kasini nih. Enak banget ya. Iya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.